Yazid kali ya? Iya. Kok dia telat? Mungkin macet di jalan kali ya. Oh, mungkin. Kok kamu telat? Biasa macet. Kamu ada cari materi nggak? Nggak ada. Coba dong cari materi buat tambahan. Aku lapar nih, kantin dulu. Kok dia main keluar gitu aja? Kan bisa nanti makannya. Iya, padahal mas semua orang juga lapar. Iya ya, padahal dia datang telat, nggak nyari materi, langsung ke kantin lagi. Mungkin dia nggak sempat sarapan. Bisa jadi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat masuk Nak. Ya terima kasih Bu. Ya sama-sama. Ayo silakan duduk. Ada masalah apa Nak datang ke sini? Jadi Bu, kami ada tugas kelompok. Terus ada satu orang yang nggak berkontribusi sama sekali dan slow respon. Jadi menurut Ibu bagaimana solusinya? Oh, jadi begitu ya Nak ceritanya. Nanti kita selesaikan lewat jalur mediasi saja. Setelah sholat zuhur, kalian datang lagi ke ruangan Ibu untuk cari solusinya. Baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Ibu dengar kalian ada tugas kelompok mata pelajaran PKN ya? Iya, Bu. Nah, Ibu mau tanya boleh nggak? Boleh. Di dalam satu kelompok kalian itu ada permasalahan nggak sih? Sebenarnya ada Bu permasalahan di kelompok kami. Jadi ada satu orang yang nggak ikut berkontribusi dalam pengerjaan tugas. Tuh orang yang di ujung. Mereka asal tuduh aja Bu, karena mereka nggak tahu keadaan saya sekarang gimana. Ya, yang namanya tugas kan harus tetap dikerjakan. Iya Bu, saya juga capek nyari materi sendiri. Dia mah enak-enak saja. Jadi Bu, saya sebenarnya ingin mendengarkan sudut pandang dari Yazid, tapi teman-teman semua sudah tersulut emosi. Baiklah, setelah Ibu mendengar keluh kesah dan sudut pandang dari kalian semuanya, Ibu ingin mendengar sudut pandang dari Yazid dulu. Yazid, Ibu mau tanya, kamu lagi ada masalah ya? Gimana ya Bu? Sebenarnya saya bingung mau mulai ceritanya dari mana. Gak apa-apa Yazid, kamu cerita aja. Kan kita di sini untuk saling mendengarkan dan saling memahami supaya kita itu mendapatkan solusinya. Gimana ya Bu? Sebenarnya saya ini ingin membantu mereka mengerjakan tugas, tapi ketika sudah pulang sekolah saya langsung bekerja. Karena itu saya di grup itu kadang slow respon dan kadang juga gak ngerespon mereka. Sebenarnya saya itu sedang sibuk bekerja Bu. Oh, jadi sekarang Yazid ini lagi bekerja ya? Kalau boleh Ibu tahu, alasan Yazid bekerja itu apa sih? Alasan saya jadi bekerja ya karena kondisi saya sekarang ini sedang jauh dari orang tua Bu, dan nggak setiap bulan orang tua saya mengirimkan uang untuk saya. Karena itu saya bekerja Bu untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari, dan juga saya bekerja dari pulang sekolah
kalau pulang itu nggak tahu sampai kapan, kadang malam, kadang pagi. Karena itu, Bu. Jadi dari penjelasan yang Ibu dengar dari Yazid tadi dapat Ibu simpulkan bahwa posisi Yazid sekarang itu kan sedang bekerja. Nah, setelah dia pulang sekolah, dia langsung bekerja, bahkan pulangnya bisa pagi. Nah, seharusnya Yazid itu harus konfirmasi ke teman-temannya, harus lebih terbuka, jujur tentang kondisinya, agar teman-temannya ini bisa memahami posisi Yazid dan tidak menghakimi. Nah, dan solusi untuk Yazid ini, Yazid harus bisa memanage waktunya, harus bisa menyeimbangkan mana waktu untuk belajar, mana waktu untuk bekerja. Ada kalanya kan pekerjaan itu tidak terlalu padat. Nah, di waktu luang itu Yazid bisa aja menggunakan untuk membantu teman-temannya tadi mencari materi untuk tugas kelompoknya. Iya Yazid, benar kata Ibu. Seharusnya kamu lebih terbuka lagi sama kami supaya kami memahami kondisimu. Iya, maaf teman-teman, karena ketidakterbukaan saya kepada kalian, kesalahpahaman ini terjadi. Dan untuk selanjutnya saya akan mencoba lebih terbuka kepada kalian agar hal ini tidak terulangi lagi. Iya ya Jid, kami juga minta maaf ya karena tidak bertanya terlebih dahulu. Iya. Iya Yazid, saya juga minta maaf karena tadi saya sempat kesal sama kamu. Iya teman-teman, semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan saya harap hal ini nggak akan terulang lagi. Hari ini kalian telah menunjukkan sesuatu yang luar biasa, keberanian untuk mendengarkan dan ketulusan untuk memahami satu sama lain. Tidak semua orang mampu melakukannya, karena mendengarkan itu bukan sekadar diam, tapi membuka hati untuk menerima perbedaan. Saat kalian memilih untuk berbicara dengan tenang, bukan menyerang, saat kalian mau bertanya apa yang kamu rasakan sebelum menyalahkan, disitulah tumbuhnya kedewasaan. Sebuah kelompok yang hebat bukan dibentuk oleh orang-orang sempurna, tapi oleh orang-orang yang mau saling melengkapi, saling membantu, dan saling menghargai. Kalian sedang menanam benih kerjasama, dan suatu saat akan tumbuh menjadi pohon kekuatan yang menjulang tinggi. Teruslah jaga semangat ini, jadilah kelompok yang bukan hanya menyelesaikan tugas bersama, tapi juga membentuk ikatan yang penuh kebaikan, empati, dan kepercayaan. Karena itulah makna sebenarnya dari belajar, bukan hanya memahami pelajaran, tapi juga memahami manusia. Ibu bangga dengan kalian. Jadi, dapat dipahami bahwa layanan mediasi bukan hanya tentang menyelesaikan konflik. Lebih dari itu, ia adalah jembatan yang menghubungkan kesalahpahaman menjadi pengertian, emosi menjadi kejelasan. Dalam mediasi, setiap pihak diberi ruang untuk menyampaikan isi hati dan sudut pandangnya, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk dipahami. Karena seringkali masalah muncul bukan dari perbedaan, tetapi dari kurangnya komunikasi. Di ruang mediasi, Guru BK hadir bukan sebagai hakim, tapi sebagai penengah. Ia membantu membuka percakapan, mengurai masalah, dan mendorong para pihak untuk menemukan solusi bersama. Setiap individu berhak merasa didengarkan. Dalam layanan ini, siswa dilatih untuk mengelola emosi, menerima perbedaan, dan belajar mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka. Konflik bukan akhir dari hubungan. Justru, dengan diselesaikan secara sehat, konflik bisa memperkuat kerjasama dan saling pengertian di antara sesama. Karena itu, mari kita pahami, mediasi adalah langkah bijak untuk menciptakan lingkungan yang damai, di mana setiap suara dihargai dan setiap masalah bisa diselesaikan dengan hati yang terbuka.